Masih bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Petang. Saudara, Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap anggota Brimob yang menabrak pengendara ojek daring Afan Kurniawan. Sidang digelar untuk Komandan Batalion Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, Kompol Kosmas Kagae. Dalam kasus Afan, Kosmas berada di dalam rantis dan duduk di samping Basat Brimopolda Metro Jaya Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis yang menabrak korban. Hingga informasi ini dibuat saudara, sidang etik masih berlangsung. Komisioner Kompolnas Hairul Anam yang hadir dalam sidang Komisi Kode Etik Polri mendorong agar sidang menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Desakan tersebut sejalan dengan yang menjadi tuntutan keluarga korban yang menuntut keadilan. Anam juga meyakini sidang etik tidak akan berlarut-larut lantaran bukti digital sudah cukup kuat untuk menjerat pelanggaran etik dalam kasus yang menewaskan Afan. Kompolnas sendiri ya memang mendorong adanya PTDH. Nggak pakai berdebat panjang, wong itu rekam jejak digitalnya ada. Terus juga komitmen kelembagaan kepolisian juga ada, menuntaskan ini dengan seterang-terangnya. Terus harapan publiknya juga saat ini momentumnya juga gede. Saya kira akan cepat. Brutalitas oleh aparat yang dilakukan kepada kawan-kawan kami di masyarakat dan juga di mahasiswa yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Aksi demo yang terjadi di sejumlah daerah tercoreng usai jatuhnya korban aksi penyampaian pendapat di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan berbagai daerah di Indonesia. Komnas HAM mencatat 10 orang kehilangan nyawa dalam aksi demonstrasi. Berbagai penyebab diselidiki termasuk dugaan kekerasan oleh aparat. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki. Dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak angkanya, sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar, datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) menyayangkan aparat menyamakan penindakan kepada massa pendemo yang murni menyuarakan aspirasi dengan penyusup yang mencederai aksi demo. Maka tentu ada kelompok-kelompok pro-demokrasi, mahasiswa, masyarakat yang menuntut haknya untuk lebih baik lagi, itu merasa dipersalahkan, merasa dianggap bahwa mereka bagian dari makar. Padahal tidak demikian, makanya saya katakan, mapping mana yang perusuh mana yang bukan itu penting. Kalau mengatakan bahwa ini ada demonstrasi yang disusupi, maka siapa yang menyusupi itu tidak pernah dijawab. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri meyakini ada penggerak dari para pelaku perusakan, sehingga perlu antisipasi dari kepolisian. Namun antisipasi yang lebih besar dari Polri bukan untuk memberangus kebebasan. Kan kemudian dipelesetkan seakan-akan kita memberangus kebebasan, itu yang harus diluruskan di lapangan. Jadi anarkisme ini karena udah terlalu terbiasa gitu ya, terbiarkan. Seperti kemarin hari pertama, hari kedua itu kan polisi kan terlalu pasif itu. Akhirnya apa? Kita diserang habis-habisan. Karena kalau waktu itu kita responsif ya, kita mesti timbul martir itu, lebih parah lagi itu kejadian kemarin akibat daripada ada musibah adanya ojol yang meninggal itu. Jadi ini jelas ada penggerak Pak. Cuman untuk yang gerakkan itu siapa? Itulah kita sulit untuk menangkap. Tetapi penggerak itu kita yakin ada Pak. Jadi mari kita hadapi bersama-sama gitu. Selain kasus tewasnya sopir ojol Afan Kurniawan usai ditabrak rantis Brimob, yang juga menjadi perhatian adalah meninggalnya mahasiswa Amikom Yogyakarta, Reza Sendi Pratama, yang diduga akibat tindakan kekerasan dalam penanganan aksi. Publik menanti penindakan dan penegakan hukum secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV.
bagaimana penyelidikan dugaan kekerasan aparat dalam penanganan aksi unjuk rasa bersama Kepala Laboratorium Indonesia 2045 Jaleswari Pramoda Wardani dan juga Kadif Humas Polri periode 2015-2016 sekaligus mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian kita bahas petang hari ini. Selamat petang Mbak Dani, Pak Anton dengan Maidop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Iya, Mbak Waalaikumsalam. Dani, saya mau ke Anda dulu pertama. Tanggapan Anda soal dugaan kekerasan aparat yang kemudian berulang saat menghadapi demo, apa saja catatan Anda? Iya, saya rasa kalau kita melihat pendemo itu sendiri, kita kan tahu bahwa kita melihat itu bukan hanya mahasiswa atau kawan-kawan driver ojol yang sedang melakukan menunjukkan solidaritasnya, tetapi di sini kita melihat bahwa ketika kita bicara soal pendemo, itu adalah kita bicara sebuah entitas yang heterogen. Jadi karena entitas yang heterogen itu tidak bisa disamakan perlakuan-perlakuan kita terhadapnya karena kita tahu bahwa pada awalnya masa pendemo itu seperti mahasiswa, NGO, apa namanya buruh maupun driver ojol itu adalah pada pertamanya adalah demo damai gitu ya, apa namanya unjuk rasa damai. Tetapi kemudian ini kan kemudian apa namanya ada eskalasi karena dipicu oleh meninggalnya driver apa namanya ojol itu kan setelahnya, dan itu menggeser apa namanya isu-isu yang terkait dengan kebijakan kemudian menjadi isu-isu soal keadilan, menuntut keadilan, soal apa namanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan lain-lain. Sehingga kita tahu bahwa kemudian hari yang apa namanya itu tanggal 25, setelah itu kan eskalasi meningkat dan di situ pendemo sudah kalau kita bicara soal disusupi itu sudah bukan lagi murni yang pendemo yang di awal-awal itu gitu, sehingga apapun itu menurut saya demonstrasi atau unjuk rasa itu kan harus kita perlakukan sebagai ekspresi atau bentuk kebebasan yang apa namanya yang dilindungi oleh konstitusi itu sendiri, sehingga tidak layak untuk mendapatkan kekerasan. Aparat keamanan di sini adalah menjaga agar situasinya kondusif, agar masyarakat, agar pendemo, agar pengunjuk rasa itu mendapatkan bisa yang digarisbawahi adalah penanganan aparat terhadap para pendemo. Anda juga tadi sudah menyinggung soal eskalasi, kemudian juga penyusup dalam demo yang tadinya awalnya adalah berlangsung damai. Nah, bagaimana kemudian bisa menyelidiki dan juga mengidentifikasi kelompok penyusup dalam demo? Ya, saya rasa ini kan sering ya Mbak ya disampaikan ya penyusup. Banyak aktivitas bisa bikin skin barrier terganggu. Let's get Biore. Aktor-aktor yang sebetulnya tidak jelas juga siapa penyusupnya, tidak berhasil untuk disampaikan, dan lagi-lagi kerap disampaikan bahwa justru penyusup itu aktor-aktor yang awalnya melakukan demo atau unjuk rasa damai gitu. Seperti kita ketahui bahwa ada NGO yang ditangkap, ada mahasiswa yang dipukuli, dan kita tahu bahwa kalau tidak salah sampai hari ini ada 10 orang yang sudah tewas dalam aksi unjuk rasa ini. Sehingga kalau dalam jangka pendeknya ini pemerintah harus melakukan hal-hal yang secara tegas, cermat, tepat untuk dalam jangka pendek ini. Satu adalah secepat-cepatnya dibentuk tim investigasi. Tim investigasi ini adalah untuk kita sudah dapat tahan di situ Mbak Dani. Saya mau ke Pak Anton. Pak Anton, menurut pengalaman Anda selama Anda berada di kepolisian, mengapa penyusup sulit untuk dideteksi, penyusup yang ada dalam demo? Ya karena saat itu kan justru pendemonya itu multi, jadi kompleks. Nah, sementara penyusup-penyusup itu kan memanfaatkan situasi dan membuat trigger. Di dalam salah satu teori demo, para
kita juga pernah jadi ya unjuk rasa menyampaikan aspirasi, ada yang disebut trigger. Nah, ketika trigger terjadi, ini situasi ini sudah berubah. Makanya asalnya kan situasi itu, eskalasi itu dari mulai ketika eskalasi meningkat merah, makanya yang menangani adalah dari Brimob. Nah, ketika Brimob sudah ke depan, itu berarti eskalasi sudah merah dan sudah terjadi kekacauan-kekacauan. Nah, di mana di sini para penyusup itu sulit ditangkap karena tersebar banyak. Dan salah satu bahwa ini walaupun pro dan kontra, tetapi saya berdasarkan pengalaman ini demo ini ditunggangi. Ciri-cirinya apa ketika ditunggangi itu? Satu, ketika sudah terjadi pengerusakan. Kedua, adanya bom molotov. Ketiga, adanya penjarahan. Karena demo yang murni, khususnya para adik-adik mahasiswa itu tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat melawan hukum. Nah, justru ini, disinilah kita tahu bahwa ini ada penyusup. Nah, makanya di sini, ketika kondisi sudah kompleks, nah, tim-tim intelijen Polri yang ada berbaur ini kan, ini mau menangkap yang mana? Nah, makanya ketika ada yang bawa bom molotov langsung ditangkap. Pak Anton, Anda masih respons Anda, Mbak Dani. Mbak Dani? Sepertinya kita juga mengalami kendala komunikasi. Kami coba perbaiki hubungan komunikasi kami dengan Jales Wari Pramoda Wardani dan juga Anton Carlian. Usut tuntas dugaan kekerasan penanganan demo yang jadi topik kita kali ini. Demo yang tadi juga disebut sebelumnya juga berlangsung damai, kemudian disebut ada penyusup yang kemudian membuat demo yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air pada tanggal 28 Agustus hingga awal September ini berujung ricuh. Dan juga yang harus ditekankan adalah pengusutan penanganan dugaan kekerasan penanganan demo yang berujung ricuh ini tidak hanya berhenti di anggota Brimob yang menabrak driver ojek online Afan Kurniawan, tapi juga terhadap 10 orang korban tewas dalam aksi demo yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Usai jeda saudara, di Kompas Petang kami kembali dengan informasi Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain ditetapkan menjadi tersangka karena mengajak, menghasut, dan memprovokasi demonstran termasuk pelajar sehingga anarkis.